bahwa Pak Menteri ini lokasinya karena potensinya seperti ini, kemudian Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, pemerintah, khususnya Menteri KKP RI Tribuners mengizinkan atau memberikan lampu hijau terhadap pengeksporan pasir laut ke Singapura. Nah, Tribuners, Jokowi juga membantah bahwa pengeksporan pasir laut ke Singapura merupakan upaya untuk reklamasi nih Tribuners. Nah, Tribuners, ternyata banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat dan juga beberapa pihak yang tidak setuju atas pengeksporan pasir laut ke Singapura ini. Nah, Tribuners, katanya nih, pengeksporan pasir tersebut Tribuners dapat membantu untuk mencegah kerusakan terumbu karang. Seperti apa sih maksudnya? Kamu simak dulu berita yang satu ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan alasan di balik lampu hijau izin ekspor pasir laut. Menteri KKP RI mengatakan sebelum adanya aturan pengelolaan hasil sedimentasi pasir laut tersebut, justru banyak aksi penggerukan pasir laut ilegal untuk proyek reklamasi. Hal itu telah berdampak pada kerusakan lingkungan, bahkan membuat pulau-pulau tersedot karena penggerukan pasir laut ilegal. Oleh karena itu, melalui penerbitan PP 26/2023, diatur bahwa penggerukan pasir laut kini hanya bisa dilakukan terhadap pasir hasil sedimentasi. Di sisi lain, kata dia, penggerukan pasir hasil sedimentasi bisa mencegah kerusakan terumbu karang dan juga padang lamun. Di sisi lain, dia juga menuturkan Indonesia merupakan wilayah di mana terjadi perputaran arus yang menyebabkan adanya sedimentasi di berbagai lokasi. Menurut Trenggono, kondisi ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong penerimaan negara bukan pajak. Trenggono juga menjelaskan bahwa selama ini proyek reklamasi tak dikenai biaya oleh negara. Padahal penggerukan pasir laut yang dilakukan untuk reklamasi tersebut berpotensi merusak lingkungan. Maka dari itu diatur oleh pemerintah bahwa ketika mengajukan perencanaan untuk reklamasi harus disertai dengan pasir hasil sedimentasi di wilayah yang mana. Jika tidak memenuhi ketentuan pemerintah terkait pasir hasil sedimentasi, maka tidak diberikan izin. Tribuners, disampaikan juga nih ternyata banyak sekali pengerokan pasir laut di beberapa pulau yang mengakibatkan tersedotnya pulau-pulau di beberapa daerah Tribuners. Nah Tribuners, kamu simak lagi berita yang satu ini dulu. Aliansi Tokoh Masyarakat Peduli Lingkungan Kepri menolak keras dibukanya ekspor pasir laut oleh pemerintah. Hal ini pun disampaikan oleh organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, himpunan nelayan seluruh Indonesia yang ada di Kota Batam dan Provinsi Kepri. Suhardi, Ketua HNSI Kota Batam mengatakan nelayan yang langsung terkena dampak dari kegiatan pasir laut itu. Hal yang sama juga dikatakan oleh Panglima Gagak Hitam Udin Pelor. Dia mengaku penggerukan pasir laut pada masa lalu membuat suram masa depan masyarakat. Sementara Syed Arai, tokoh adat Melayu juga menyatakan menolak dengan kegiatan pasir laut di Kepri, khususnya Kota Batam. Kebutuhan kita sekian, dan kalau memang ekspor ya memang kebutuhan dalam negeri sudah ada, dan apalagi dikatakan tadi kalau kata Pak Heri sudah ada tumpukan begitu ya pasir. Nah Pak Victor bisa jelaskan bagaimana kita melihat tolak ukur kebutuhan dalam negeri dan bagaimana kita bisa mengukur banyak proyek ya, katakan IKN butuh pasir dan segala macam, kalau neraca pasirnya saja kita sulit dapatkan. Bagaimana dari KKP menjelaskan? baik, terima kasih Mbak Titis, Mbak. Jadi gini, saya mau jawab dulu yang tadi pertanyaannya, kita belum bisa menetapkan di mana lokasinya. Kalau kita baca dalam PP itu memang itu bukan nanti tugas dari tim kajian itu yang akan nanti melihat di mana lokasi, berapa potensi sumber daya. KKP punya data awal dan itu akan nanti diklarifikasi oleh tim kajian ini.
Oleh karena itu, dari potensi yang kita miliki sekarang. Tribuners, ternyata selain masyarakat, DPR RI juga mengkritik adanya pengeksporan pasir laut ke Singapura ini. Mereka sangat khawatir Tribuners dengan pengeksporan ini alias penggerukan pasir dapat mengakibatkan buruk terhadap lingkungan. Tribuners, kalau kau punya tanggapan boleh tanggapi di kolom komentar. Agak salah sih, bahasanya cuma oke lah. Oke, Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini buat kamu. Jangan lupa like, comment, and subscribe this channel dengan aku Nadia. I'll see you on the next episode and thank you for watching. Bye! Udah. Kenapa tuh ya? Ya. Ya.